Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khalifatul Hasanah dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme untuk memenuhi mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Yang pertama yaitu pengertian teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah salah satu pendekatan awal dalam psikologi belajar yang berfungsi pada perubahan perilaku yang diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulasi dan respon. Stimulasi itu merupakan tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulasi. Menurut Fahim, behaviorisme menggambarkan manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau apa yang disebut dengan homo mekasionis. Behaviorisme pada dasarnya semua pengalaman dari pengamatan serta struktur-struktur dalam masalah yang pada akhirnya menjadi perilaku kita. Dari teori behaviorisme ini mempunyai kelemahan, yaitu kelemahannya teori behaviorisme banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel yang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Untuk kelebihan atau kekuatan dari teori behaviorisme ini adalah teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme itu berarti sifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya pembangunan tata usaha hidup yang berbudaya modern. Jadi, konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tingkatan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Menurut Tabrani dan Mustafa, teori konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Untuk kelebihan teori konstruktivisme, yang pertama ialah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya di sini yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik dari segi latihan, bertanya, praktek, dan lain sebagainya. Jadi guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab dalam konstruktivisme, pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Terus yang kedua, siswa
dapat lebih aktif dan lebih kreatif. Maksudnya itu, di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajaran baik yang didapatkan di sekolah dan yang didapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang ia dapatkan tersebut bisa dikaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu juga siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru yang dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran lebih bermakna. Maksudnya di sini pembelajaran bermakna berarti menginstruksi informasi dalam struktur penilaian lainnya. Artinya pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi-informasi yang ia dapatkan, baik dari temannya, tetangga, atau keluarga, atau surat kabar, televisi, atau dari media yang lainnya. Untuk selanjutnya itu pembelajaran lebih memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya di sini pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar, maksudnya itu siswa bisa mengaitkan ilmu-ilmu yang ia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah hingga tercipta konsep yang diharapkan. Untuk kekurangan teori konstruktivitisme, yang pertama adalah proses belajar konstruktivitisme secara konseptual, di mana proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam, dari siswa kepada pengalamannya, melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemuktahiran struktur kognitif. Yang kedua ialah peran siswa menuntut pandangan ini. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga ialah dalam pendekatan ini guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa belajar lancar. Yang keempat, pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang ketiga ialah pengertian teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Mahudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Karena belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Misah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pembelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan pembelajaran secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Kelebihan teori kognitivisme, yang pertama menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum Indonesia lebih menekankan pada teori kognitivisme. Yang ketiga, hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan, terus si materi itu hanya memantau. Yang keempat, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk kekurangan dari teori kognitivisme ini, yang pertama adalah teori tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan. Yang kedua, lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lainnya, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi.
Jadi, di hidup ini tidak ada yang sempurna, dan kebaikan dan juga keburukan. Begitu juga dengan sebuah teori. Tidak ada teori yang sempurna, akan tetapi saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wawahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.